Udah mulai aja ya. Ya, jadi kemarin kalian minggu lalu kan belajar sama Kak Nabil katanya konfigurasi elektron ya. Halo. Ini kan buka mic aja dah daripada dimatiin dah. Coba pada buka mic dah. Kalau buka mic teriak-teriak gua. Background saya berisik, Kak. Iya udah, nggak apa-apa deh. Ya mulai. Pertama, sebelum kita mulai, ada di sini ada yang udah hafal tabel periodik atau emang butuh tabel periodik kalau ngerjain soal? Kalau maksudnya kalau pengen ambil tabel periodik, ambil aja gitu. Sekalian nyatet. Pasti nggak nyatet, yakin gue. Ya, jadi kita kan hari ini belajarnya senyawa dan reaksi kimia. Pertama kita belajar senyawa-senyawa dulu. Senyawa itu apa ya? Jadi senyawa itu terdiri dari dua atom atau lebih dari elemen yang berbeda. Jadi kalau misalkan hidrogen gabung sama oksigen membuat senyawa air gitu, H2O, atau ya gitulah, kalian udah sudah tahu, basa-basi doang gua. Ada dua tipe kan senyawa, ionik dan kovalen. Ada satu lagi tambahan, kovalen koordinat, tapi ini tuh sejenis kovalen tapi sifatnya mirip-mirip kayak ionik. Nah, senyawa kalau ionik tuh apa sih? Kalau ionik itu jadi kalau misalkan ada dua atom yang gabung atau dua atau lebih ya, dia itu cara mengikatnya itu serah terima elektron. Jadi contoh nih, kenapa ini ada plus, ada min di atas lambangnya? Min itu berarti dia yang kelebihan elektron. 2 plus, jadi kan plus ya, berarti dia melepaskan elektron gitu. Kan Mg tuh kalau di tabel periodik ya, coba kalau di tabel periodik, dia kan di golongan 2. Berarti kan kalau belajar, ini kan muatannya nih, ini biasanya ya kalau bereaksi ini plus 1. Ini biasanya plus 2. Ini biasanya plus 3 atau min 3 bisa sih. Tapi kebanyakan nih plus 3 semua. Soalnya ini semi logam semua. Ini biasanya antara plus 4 atau min 4. Bisa dua-duanya. Plus 5. Ini biasanya min 5. Min 3. Karena apa ya? Kan kalau atom-atom ya, kalau dia itu kenapa bereaksi? Dia itu supaya bisa stabil. Stabil itu sih apa sih? Stabil itu kalau dia itu seperti yang ini nih, gas. Ini namanya gas mulia. Kenapa namanya gas mulia? Soalnya gas mulia itu kalau lihat konfigurasi elektronnya atau mungkin elektron di kulitnya dia itu lengkap. Kan kalau kalian belajar ya, ada satu S, aduh jelek banget, satu S2, 2S2, kan 2P6. Kan kalau ini udah lengkap, dia kan langsung ke kulit yang ketiga ya, nggak balik lagi ke kulit yang 2. Ini tuh berarti dari kulit 1 sampai kulit 2 tuh keisi semua, lengkap gitu. Jadi dia cenderung nggak bereaksi. Ini tuh konfigurasi elektronnya neon yang ini nih. Hitung aja. Ini kan nomor atom 10. Ya berarti hitung aja. Kan elektron sama dengan proton ya kalau dia belum jadi ion. 2, 2, 6. 10 kan. Ini ya, kalau konfigurasi elektronnya biasanya semuanya itu ujung-ujungnya di P6. Ini 2P6. Ini akhirnya di 3P6. Ini akhirnya di 4P6. Dan seterusnya. Kalau lihat dari kulitnya ya, kan biasanya ada juga yang tulis 2, habis itu 28 gitu. Aduh jelek banget. 28 gitu. Ini maksudnya apa? Kulit pertama itu cuma bisa menampung 2 elektron. Kulit yang kedua itu bisa 8 elektron. Kulit ketiga bisa 18 dan seterusnya gitu. Kan belajar kan
sama Kak Nabil udah belajar asas Afbau belum? Kalau yang ini udah belajar belum? Yang konfigurasi elektron begini udah kan? Halo. Sudah, sudah. Udah Kak. Nah, berarti kan kalian tahu kan? Berarti kalau urutannya itu 1S, itu sini 2S, sini 2P, ya kan? Di 3S. Duh, nggak kelihatan. Tar. Nah, 1S kan, 2S, 3S. Kok 3S 2? 2P. Sini masuk 3S ini. 4S. Ini 5S. Langsung urutannya kan ini 2P. 3P. 3D. Itu ini 4P. Ya, gitulah. Ini 4D. Ini 4F. Seterusnya begitulah. Ini nanti ada 5 juga sampai 5F. Sampai 5F sini. Langsung kalau 6 dia cuma sampai P, habis itu yang 7 cuma ada S sama P. Kan cara pengisiannya begini. Jadi ini berdasarkan tingkat energi ya. Tuh, isinya dari sini. Berarti urutannya kan 1S, 2S, 2P gitu kan. Kan nih, aku kasih tau aja. Kalau pengen gampang konfigurasi elektron tuh ya, ini tuh pasti belahirnya S nih. Yang ini belahirnya S nih. Semuanya di sini tuh S. Ya, sini P. Sini P nih. Sebelum ini. Nah, sini tuh D. Sini F. Makanya ini kenapa dipisah nih? Biasanya kan atau di sini. Ini kenapa dipisah? Ini tuh semuanya ujungnya F. Yang ini kalau nggak salah 4F, yang ini bawahnya 5F. Nah, ada lagi trik satu lagi. Cara gampangnya tuh begini. Ini kan satu golongan. Ini kan periode 1, periode 2 gini. Kalau dia periode 1, terus 1. Jadi mana di S? Ya kan? Hidrogen ini kan di golongan 1 ya. Dia pasti satu elektron kan di sini. Sama lithium berarti dia 2S. Dia berakhirnya di 2S1. Kalau natrium dia berarti 3S1, seterusnya begitulah. Dan tadi mana? Oh ya. Jadi pertama lihat aja periodenya periode berapa. Ini S kan. Kalau yang di sini tuh dia jadi misalkan lithium, dia periode 2. Berarti 2. Jadi mana dia tempatin grupnya S nih, si S ini nih. 2S. Ini lithium kan dia di golongan 1, berarti dia 1 gitu, 2S1. Kan S itu kan cuma muat 2. Berarti kalau L itu 2S1, B itu ujung-ujung berakhirnya di 2S2. Yang lain juga begitu. Periode 3, berarti 3S1, ini 3S2 nih. Akhirnya doang. Dia kalau diurutin ya lakukan 1S, 2S, 2P, 3S gitu. Ini P. Ini yang P. Ambil contoh misalkan karbon. Karbon itu di mana? Karbon di periode 2 kan? Tulis 2. Kan? Habis itu dia di golongan mana? Dia kan di golongan 4A ya. Kan 1A, ini 2A, ini 3A, ini 4A.
Golongan 14 lah bilang gitu, golongan 4A. Berarti kan dia kan min 4 atau plus 4 ya. Kita terus dulu DP dulu. Nah, karena apa ya? Kalau ini kan dia S, berarti ini apa? Ngulang lagi kan? Berarti ini 2P, ini 2P1. Berarti ini 2P2 gitu. Dua P3, 2P4, 2P4, 2P5, 2P6. Makanya tadi kalau dia stabil itu biasanya dia 2P6. Langsung dari sini nih. Habis 2P6 nggak ada lagi, langsung ke 3S gitu. Setiap begitu. Di kulit selanjutnya. Ya kurang lebih begitu sih. Kalau pengen apa namanya? Kalau pengen cara cepet taunya gitu, konfigurasi elektron apa. Mungkin ada yang kayak bingung. Pentingnya apa sih konfigurasi elektron buat reaksi apa? Ntar kalian tahu jadinya uh, kalau mereka ini sama ini bereaksi gimana. Ntar. Contoh yang ini senyawa. Kalau senyawa lanjut ya. Senyawa ion, Cl tuh kan min. Selalu min ya. Kenapa kok bisa tahu selalu min? Kan saya bilang kalau dia pengen stabil, dia kan harus ngikutin gas mulia. C itu dia 3P5. Cara tahunya tadi, ini Cl di periode 3, P. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu cara gampangnya. 3P5. Habis itu berarti kan kita gambar dulu. Ini Cl. Gambar ininya. Berarti tadi 5 ya. Enggak. Berarti kalau dikulitnya 7. Gini loh. Kan ini ngomong subkulit ya. Tar. Oh ya, sama satu lagi aku jelasin. Ini kan kalau pernah dengar istilah oktet nggak? Kalau di kimia, oktet. Ya, intinya oktet itu 8. 8 kan oktet. 8. Kenapa maksudnya 8 ini? Biasanya tuh kalau di sesuatu kulit itu, biasanya kalau ada 8 elektron, dia itu stabil gitu. Jadi, apa ya? Dia ngikutin dia nih. Kecuali si helium itu duplet. Kenapa? Dia stabilnya 2. Kenapa? Karena di kulit pertama cuma bisa 2. Makanya kan ini cuma ada 2 nih. 1, 2, ya kan? Coba hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dia udah 8 elektronnya, berarti dia netral. Dia kalau kita tulis ionnya, misalkan dia punya ion gitu ya, 0 gitu. Nggak ada ion, nggak bisa bereaksi gitu. Bisa aja bereaksi, tapi nggak ngikutin aturan oktet. Contoh ya, kalau yang ion yang oktet. Kayak gini nih. Cell kan dia golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia golongan 7 kan. Nah, supaya dia oktet gimana? Dia kan butuh satu lagi elektron, ya kan? Nah, Mg dia cuma punya 2 di kulit terluar. Nah itu sama Cl juga kan, ya 7 lah. 1, 2, break buat 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si Mg ini lebih cenderung ngelepasin elektron. Kenapa?
mendingan lepas 2 elektron daripada supaya dia 8 dia harus ngambil 6. Kan dia harus jadi 8 nih. Gimana cara gampangnya? 8 kalau 0 kalau dia lepas nih. Berarti kan kulit yang sebelumnya dia udah 8 udah penuh gitu. Jadi dia stabil juga gitu. Caranya dia ini dia kasih ke sini, diterima sama dia. Ini yang ini dia kasih ke sini, diterima dia. CL juga ikut oktet. Kan jadi kalau misalkan aku pindahin ke sini, ada ini nih. Kan elektron lagi nih sini, elektron si MG. Kan pas 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini juga di sini ada 8. Kak, Sini. screen-nya masih yang PPT, Kak. Oh, masih apa? Masih yang PowerPoint. Tar. Yang PowerPoint. Di screen yang di kitanya masih yang ini. Yang Oh, mana iya. sih? Yang senyawa dan reaksi kimia itu yang penulisannya dan tata nama. Lah kok gitu sih? Tar. Gak tau, saya baru balik, Kak, dari tadi belakang. Tar. Kalau sekarang kelihatan apa? Kelihatan nggak? Kelihatannya yang senyawa dan reaksi kimia, pembukaannya doang. Mukanya doang. Yang slide ungu, senyawa dan reaksi kimia, penulisan dan tata nama yang ungu. Ini kan udah geser guys. Masih nggak kelihatan. Masih yang tadi lagi. Masih. Oh, masih. Tar. Bill. Masih nggak kelihatan, Kak. Itu kenapa dah? Emang tadi cuma kelihatan yang PPT pertamanya doang? Iya, dari tadi kan ada kayak sound effect nggak tahu. Sekarang nggak kelihatan. Apa? Lah iya. Coba buka itu deh, apa namanya? Pilihan share screen, jangan screen yang di share tapi satu F doang. Kan biasanya gitu. Waduh. Tar. Kok sekarang kelihatan apa? Semuanya kelihatan ini. Ya udah kelihatan. Kelihatan. Oke. Jadi ulang lagi ya. Nih. Nggak, simple. Gue cuma kasih tahu nih. Ini tuh kalau di tabel periodik, ini bloknya S. Rumahnya. Apa sih namanya? Kompleknya. Kalau yang ini punyanya P. Kan kemarin belajar kan ada S, P, D, F. Biasa kan ditulisnya 1 S, 2 S. Yang D itu yang di tengah kan? Ya, ini D. Ini F, ya kan? Nah, cara gampang pengen tahu dia itu di mana elektron terakhirnya, gini. Ini blok S. Dia periode keberapa? Kan kalau ini lithium nih, ambil contoh lithium. Lithium tuh periode kedua. Berarti tulis 2S. Nah, habis itu hitung. Kan blok S cuma ada 2 nih. Berarti yang baris pertama tuh 1, yang kedua tuh 2 gitu. Jadi di sini apa lithium? Lithium kan yang di baris pertama nih, 1 gitu. Sama juga yang di P, boron. Berarti kan dia golongan 2. Periode 2, golongan yang 3 ini. Tapi anggapnya begini. Ini 1 kan. Ini 2. Ini 3. Ini 4, ini 5. Si blok P-nya ada punya 5 baris nih, ini 6 nih, 6. Tapi nggak terlalu penting banget yang gini. Boron tuh di kayak blok pertamanya nih, perumahan pertama di baris pertama nih. Ya kan?
Tulis 2, di mana rumahnya? Di P, ya kan? Habis itu baris keberapa? Baris pertama gitu. Yang golongan kedua juga sama, berarti karbon tuh 2P2 gitu. Ya kalau ditulisin alamat lengkapnya, berarti kan si boron ini 1S2, 2S2, kan dipenuhin semua nih. Sama 2P2. Coba kalau cek. Ini 2 tambah 2 tambah 2. 6 kan? Karbon kan nomor atomnya 6. Berarti pas ya. Oke ya, udah tahu kan? Nah, sama satu lagi kalau pengen tahu reaksi nih. Senyawa. Kalau pengen tahu gimana senyawa tuh bereaksi cara gampangnya, misalkan dia stabil atau enggak, kalau ionik, kenapa di sini 2+? Karena dia melepas untuk bereaksi, dia itu elektronnya dia lepas, dia kasih ke Cl. Jadi pertama itu dia ada di sini nih, dilepas sama dia tlok, langsung nempel ke Cl. Kenapa? Cl butuh, dia tarik gitu. Nah, kalau misalkan kita tulis ionnya, kan berarti kan dia ngelepas nih, si Mg ngelepas. Berarti kan Mg-nya udah punya elektron kan? Maksudnya elektron terbaris keluarnya sebelumnya. Misalkan ada 2 nih. Ini elektron keluar ya, di keluar lepas. Berarti kan dia pindah ke kulit yang sebelumnya dia. Kulit yang sebelum dia kan pasti udah stabil ya. Kan harus diisi dulu tuh semua penuh. Berarti dia stabil karena elektron yang 2 ini nggak ganggu gitu loh. Kalau dia lepas nih, dia keluarin 2 ini. Kan elektron kan muatannya min ya. Elektron kan min. Ya berarti kalau dia negatif keluar, berarti kan dia jadi plus. Ini lagi 2, berarti plus 2 gitu. Cl juga sama, nerima elektron jadi min gitu. Ada misalkan contoh lagi nih. Paling gampang lah. Misalkan ya garam. NaCl. Nah gitu. Kayak sepatu A-nya tuh kan. Nah ya, bagus. Na ini dia itu kan dia 1 ya, dia golongan 1. Berarti dia elektron valensinya 1. Elektron valensi itu elektron di kulit terluar, 1 doang nih. Nah, Cl sama kayak tadi, dia ada 7. Kan dia ngikutin oktet. Ya, kurang lebih ngikutin oktet lah. Supaya dia stabil, berarti kan si Cl ini butuh 1. Ya, Na nggak butuh 1. Kenapa? Mendingan dia buang 1 supaya stabil daripada dia ngambil 7. Lebih gampangan mana? Lempar 1 atau harus ngambil batu 7 gitu. Cl juga sama. Mendingan dia buang 7-7-nya atau dia ngambil 1 aja gitu. Ya mendingan dia ambil 1. Jadi dikasih ke sini. Jadi dia plus. Kenapa? Dia kekurangan elektron. Elektron kan bikin dia min ya. Jadi kan lebih banyak muatan positifnya. Kalau dia jadi banyak muatan negatifnya. Kenapa? Dia ngambil elektron lagi itu. Kalau dituliskan. Jadilah ikatan ionik begini. Banyak juga selain senyawa-senyawa begini yang ionik. Contoh amonium. Amonium tuh gimana? Amonium tuh dia ion poliatom. NH4+. NH4+ tuh. Plusnya dari mana? Dia itu dari ntar aku jelasin. Kita lanjutkan dulu ya. Itu ya begitu. Nah, satu lagi yang kovalen. Kovalen mah dia kalau ion itu kan dia ngasih elektron gitu kayak gue nggak butuh, gue kasih gue nerima ya udah. Kalau kovalen itu dua-duanya butuh. Tapi mereka nggak sombong, jadi mereka sharing gitu. Contoh di sini OCl. Cl2. Nah, anggap begitu. Cl, sini O, sini Cl. O ini kan ikatnya begini ya berarti ya. O ini dia butuh 2 nggak sih? Kalau supaya jadi stabil, dia kan 6 kan? Nah, supaya dia oktet jadi 8, dia butuh 2. Mendingan dia butuh 2 daripada dia buang 6. Kalau Cl kan 7. Tapi kan ini kan emang apa ya? Kovalen ya. Jadi semuanya itu emang membutuhkan. Si O ini butuh 2, Cl butuh 1. Gue udah punya elektron nih. Dia sharing begitu. Jadi si Cl yang ngasih 1 dari sini juga ngasih 1. O-nya dia kan butuh 2.
udah dikasih sama Cl lah. Akhirnya dia juga ngasih si O-nya ini ngasih satu ke Cl yang ini, ngasih satu Cl yang ini gitu. Ini ada 2 elektron ya artinya. Ada E di sini sama ada E yang di ujung sini gitu. Dia mengikatnya begitu. Dia ada 2 elektron, dia saling pakai bersama gitu. Kalau dilihat orbitalnya begini nih. Ini O, ya kan? Nah, ini ada ininya lintasannya. Si O-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. CL dia ada 7. Nah, anggap aja lah ada 7 gitu. Ya, anggap aja ada 7 ya. Nah, berarti kan si CL butuh 1 nih. Si O itu butuh 2. Dia ngambil, si O ini ngambil masing-masing dari CL 1 gitu. CL punya 1 nih. Nah, maksudnya 7 gitu ya. Nah, ini yang 2 ini nih sama mereka dipakai bersama-sama. Jadi O dapat 1, dia juga dapat 1, kan dipakai bareng-bareng gitu. Ini juga CL butuh 1, O-nya juga butuh 1 lagi kan, sini udah nih. Ini lagi. Berarti dia bikat di sini gitu. Ada juga kovalen itu ada banyak macam. Ada single bonding kayak gini. Single bonding itu jadi cuma 1 doang nih. Dia pakai bersamanya cuma masing-masing dari elektronnya nyumbang 1 doang, jadi 2 gitu. Berpasangan gitu. Tapi ada juga yang dia 2 pasang gitu, namanya apa? Double bond. Contoh O sama O. Begini dia gambarnya. Ini gas O2 ya. Jadi si O ini butuh 2, yang O ini juga butuh 2. Akhirnya ya udah yang 2 punya gua sumbangin habis itu yang 2 ini juga sumbangin. Akhirnya mereka pakai bersama ini 4-nya. Jadi oktet kan, cara hitungnya begini. Dia kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Hitung 5, 6 di sini. Kan ini masih punya dia. 7, 8. Nah, 8 kan oktet. Ini juga 1, 2. Ini juga dihitung 3, 4. Habis itu sini kan ada apa? 5, 6, 7, 8 gitu. Kalau pakai struktur Lewis-nya berarti begini nih. Nah, bentar. Ini kayak cuma ngasih tahu aja ya. Cara gambar yang benernya gimana. Begini. Ini elektron yang nggak dia bagi, soalnya kan kalau dia bagi dia udah nggak mau sama. Jadi dia bikin ikatan begini. Harus 8 dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia juga dihitung kan pakai bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh. Ya, 7, 8 gitu. Sama ada satu lagi, kalau kovalen itu kalau kovalen itu cara gampang gimana cara tahu stabilnya gini aja. Ini O kan min 2. Taunya dari mana? Ya dia kan butuh 2 elektron buat stabil. Jadi kalau dia stabil itu dia min 2 gitu. Habis itu apalagi misalkan CL gitu. CL kayak ini kan. CL kan min. Samain aja nomornya. Ini 2, ini 1. Segampang itu kok. Itu kan supaya ini stabil ya, ini 2 ini gitu. Jadi minnya harus sama gitu ya. Ini kan OCl2. H2O juga sama. Dia ambigu sih ini. Aslinya bisa jadi kovalen, bisa ionik. Tapi orang pada bilang ionik. Soalnya hidrogen kan non-logam ya. Lanjut. Oh, sama ada satu lagi sih. Oh iya, lupa. Kalau kovalen koordinat, aduh jangan, ya O deh. S nih. Dia ikatan sama O. S itu golongannya sama kayak O. Jadi dia juga min 2. Si S ini min 2. Tapi S itu nggak ngikutin oktet. Jadi kalau misalkan ini elektronnya bla 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 ada banyak itu, dia ikatan sama apa lagi nih? Misalkan dia ikatan sini sama O lagi, sini dia ikatan sama O lagi gitu. Dia nggak masalah, dia nggak harus oktet. Ini bisa terjadi. Tapi caranya gimana? Si S-nya ngasih elektronnya ke O. Ngerti nggak? Jadi 2 pasang elektron ininya, ini dari O. Dari S. Sorry, maaf. Dari S. Aduh. Jadi si O ini butuh 2. S ini kelebihan elektron nih. Kayak dia kan
udah oktet, tapi dia masih mau bagi-bagi gitu. Dia kasih ke O gitu. Jadi O-nya ikut oktet. S itu nggak oktet, nggak harus oktet. Jadi kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu nggak apa-apa. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh sorry, ini harusnya juga ini yang, sorry. Banyak banget kesalahanku. Ini berarti normal ya. Ini kalau kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Lah, Bang, bukannya kata 8 maksimal. Enggak, dia nggak ngikutin itu. Kan kalau kulit udah 3 itu nampungnya bisa lebih dari 8. Bisa lebih dari 8. Kulit yang 3 itu udah bisa lebih dari 8. Tuh. Aduh. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu biasanya koordinat atau enggak, kita hitung dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok 9? Nggak mungkin lah. Biasanya ada satu lagi sih. 1, 2. Yang penting yang punyanya dia itu udah 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, masih belum. 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya, oh ya, SO4 ya. Bisa ya, SO4 juga bisa. Dia ngasih lagi ke sini. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah, ini udah benar. Jadi, konfigurasinya, apa ya? Kan kalau dia electron 6. Ini punya dia semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dia nggak harus oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak kan tuh elektronnya dia. Kalau dihitung-hitung. Dia ngasih gitu. Tapi kalau kita nggak tahu nih, kita nggak kasih lambang panah, ya berarti cuma gini doang. Oh, habis itu sini ada O lagi, ya kan? Sini ada O lagi, sini ada O lagi gitu. Tapi ya dia hampir sama kayak Ionik. Jadi cuma dari satu orang ngasihnya. Tapi bedanya kalau kovalen koordinat tuh ngasihnya 2, sepasang gitu. Gas. Udah ya. Sampai sini ada yang masih nggak paham atau gimana? Ada yang mau nanya-nanya? Halo. Tidak. Tidak. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Ya udahlah. Saya anggap ngerti ya. Habis itu sekarang kita coba masuk ke tata nama. Tata namanya ionik gini loh. Ya NaCl, sebutin aja namanya natrium klorida, udah selesai. Selesai, nggak canda. Kalau yang belakangnya misalkan oksigen, hidrogen, klorin, fluor gitu. Fluor kan bahasa Indonesianya. Dia belakangnya tambahin ini nih, sufiks apa sih? Ya sufiks ini. Kalau Indonesia kan biasanya ida gitu. Biasanya ida, stip ida gitu. Jadi natrium atau sodium ya nama aslinya. Sodium klorida gitu. Udah tahu kan pasti. Nah ya, yang ini nih jelasinnya begini. Kalau dia golongan B, tahu kan golongan B yang ini nih. Nah ini. Ini semua tuh logam golongan B. Yang subkuitnya D sama F biasanya. Nah ini semua golongan itu. Biasanya ya aluminium juga agak itu sih. Dia masuk golongan A aluminium, tapi dia nggak bisa dia bisa Al2+, bisa Al3+. Dia apa ya, banyak itu lah. Aku lupa namanya apa kalau elektronnya beda-beda tapi sama itulah. ISO itulah. Tah. Kalau aluminium itu biasanya kan ada Al2+, ada Al3+. Biasanya dia maksudnya 3 Romawi ini nih. Kalau 4 ya IV gitu, bukan berarti 4 II gitu loh. Romawi. Berarti dia kalau 3 berarti Al3+. Ya udah gitu doang sih. Ya kalau dia misalkan tulisannya besi gitu, tulis besi
besi, langsung di sininya Romawinya 5 gitu. Ya berarti dia besi kan Fe. Fe 5 plus gitu. Itu doang sih. Nah, ada lagi satu yang harus diingat. Ini kan yang berikatan ion ini bagi dua nih. Ini apa ionnya? Ionnya sodium atau natrium sama klorida. Ionnya apa? Na plus sama Cl min. Ini juga ini Al3 plus. Nah, ini juga susahnya di sini nih. Kloridanya itu berapa? Kita nggak, misalkan aluminium klorida, ya berarti kita nggak, bukannya berarti kita tulis AlCl doang gitu. Kita harus samain. Cl kan min ya. Berarti sini Cl3 gitu, supaya seimbang. Berarti kan Al dia 3 plus, sini juga min 3, supaya dia 0. Ya kan? Berarti ini kan ionnya Cl min gitu. Sama, nah kalau ini, kalau dibagi dua kan berarti amonium NH4 plus. Itu karbonat CO3 min. Yang biasanya belakangnya ada sufiks ini AT gitu. Itu poliatom dan biasanya itu belakangnya oksigen. Karbonat CO3 min, manganet MNO3 ada. MNO3 min gua salah. Lupa. Nitrat NO3 min, nitrate gitu, NO3 min. Banyak. Pokoknya kalau belakangnya 8 itu berarti ada oksigen di belakangnya. Bisa 3, bisa 4. Enggak tentu. Yang penting ingat belakangnya itu. Makanya kadang-kadang harus hafalin juga. Ini potasium karbonat juga sama ya. Potasium tuh K+, atau biasanya dipakai kalium. Karbonat kan sama. 3 min. Ini sama litium hidroksida. Kalau ini bedanya ya sama aja sih. Ini Li, ini OH. Nah, ini min, ini plus ya. Berarti kan langsung aja LiOH gitu. Coba pengen tanya deh. Kalau misalkan aku punya senyawa namanya, misalkan misalkan Fe2O3 gitu misalkan. Tata namanya apa dong? Ada yang mau jawab nggak? Jawab dong. Aku butuh teman. Halo. Halo. Pada gimana nih? Ya salah gimana? Ada yang mau atau ada yang mau ngomong, kalau enggak aku tunjuk nih. Woi, Iya, halo. bukan Nabil kamu rekam aja, oke? Oke. Hah? Ada yang tahu nggak ya tata namanya jadi apa dong? Ada yang tahu nggak? Itu O atau C? Oh. Fe2O3. Tata namanya gimana? Di serum oxide. Siapa yang jawab? Itu yang lasting kan? Oke, ada yang mau jawab? Kalau nggak ada, kalau misalkan nggak bisa ngomong, terus di chat aja dah, terus di chat dah. Tulis di chat, yang mau jawab tulis di chat. Tulis di chat. Nah itu.
Ferric oxide bukan Kak. Yaudah. Ada yang mau jawab terus dicat aja. Nggak apa-apa nebak-nebak aja. Namanya apa nih Fe23 nih? Ya kasih clue ya. Ini kan besi nih. Fe itu cuma ferrum gitu, nama keren aja ya, kayak iron ujung-ujungnya kan. Nah, Fe itu iron. Gak apa pakai bahasa Indonesia. Ini cuman boleh pakai natrium, tulis potasium, boleh kalium. Ini juga boleh tulis besi gitu, misalkan besi klorida gitu, boleh nggak apa-apa. Tata namanya gimana? Oke. 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 Ada yang mau jawab lagi ya, udah nggak usah. Ya boleh tulis Ferric Busitas Forum, tapi apa sih? Tulis aja sih besi gitu, nggak usah saya. Berarti kalau tulisnya itu ya berarti ya besi apa? Besi ferrum. Berarti kan ferrum. Semuanya benar, mau tulis besi, mau tulis iron, benar. Ini yang pada kurang semua. Kalau 2O3 berarti Fe-nya berapa dong? Nih, O tuh 2 min. Fe-nya ada 2. Nih kan? Enggak, sabar. Gimana Isya tadi? Tadi kakak nanya Fe-nya ada berapa? Ada 2 kan? Ya, Fe-nya ada 2. Fe-nya ada 2, ya benar. O itu kan dia 2 min. Ini ada 3. Berarti kan total jumlahnya dia kan min 6 bukan sih? Nah, Fe tadi jawab, Fe ada 2. Ya benar ada 2. Supaya dia jadi plus 6, muatan dia berapa dong? Kan harus sama. Ini kan dia nggak ada muatan, nggak ada belakangnya plus, nggak ada belakangnya min. Ini kan senyawa bukan ion. Ini kan dia min 6, tapi ada 3. Berarti kan ya kan kalau belajar tabel periodik ya, ini sekedar info aja ya kalau misalkan pada bingung. O tuh 2 min 2 lah sama aja. Cl tuh min. Pokoknya yang golongan yang 7 itu yang Cl, klor, fluor, habis itu apa lagi tuh? Iodin. Itu semuanya min. Kalau O itu biasanya kan dipakai ini tuh cuman dikit nih, sabar. Aduh, ini ngapain lagi? Ntar tulis ulang aja kali ya. Yang dipakai itu biasanya kalau di ini cuma gitu-gitu doang. Klorida apa? Klorida Cl. O. Ini O-2. Ini catat deh. Ini penting kadang-kadang kalau misalkan nggak hafal. Terus apa lagi yang bisa dipakai? H2 plus biasanya. Apalagi kalau yang min apalagi? N tuh min 3. Apalagi ya yang lainnya. Ini Cl, F juga min tuh. Fluor min. Apalagi Br min. Tuh. Ya file ini datanya tabel periodik nih. Nah, hapus dulu ya. Ini tuh biasanya min 1. Ini min 2. Ini min 3. Ini bisa min 4. Bisa plus 4. Itulah min 4 plus 4. Ini plus 3. Ya. Nah. Ya berarti ini plus 2. Ini plus doang. Yang ini ngacak semua, ini ngacak, oke? Jangan nggak ada urutan apa-apa yang ini ngacak semua, bisa 2 bisa 3. Nah, balik lagi ke sini. Kan kita udah tahu nih, O tuh min 2. Berarti kan kalau dia ada 3, muatan total O-nya kan min 6 gitu. Berarti kan supaya dia 0, sini harus plus 6. Harus plus 6 ya. Nih, tuh ini ionnya kalau dibagi. Fe-nya ada 2.
Berarti satu Fe-nya muatannya, coba lihat ke kolom chat. Berapa dong Fe-nya muatannya? Muatannya berapa? Ini ada 2 loh. Ini muatannya berapa? Fe-nya tuh plus berapa gitulah. Halo. Boleh ngomong bisa lewat chat. Ya, coba latih. Fe-nya tuh berapa ini? Berapa muatannya dia nih? Udah jelas dia ini plus. Kenapa? Yang ini kan min, ya berarti ini plus gitu. Harus 0 gitu. Ini berapa? Muatannya dia nih si Fe-nya. Kan dia Fe2O3 ya. Itunya. Ntar. Hapus dulu. Fe 2O3 berapa? Berapa muatan F-nya ini? 1 buat 1 F ya. Si F-nya itu berapa? Satu doang. 1 ion F-nya itu muatannya berapa? Ini kan ada 2. Aku nanya satunya. Satunya itu berapa muatannya? Ada yang mau jawab? Jawab aja. Kalau salah ntar nggak ada yang makan kok. Aku nggak lapar soalnya. Ayolah. Chat aja dah. Kan kayaknya yang sering jawab di chat nih Zakwan nih. Ya udah dah, aku suruh Zakwan jawab. Nggak gitu. Aku cuman nanya. Aku nggak nanya tata nama nih. Aku nggak nanya tata nama nih. Lepas dari tata nama dulu nih. Lepas dari tata nama. Ini F-nya ini. Gini loh, kalau digambarin ada 2 Fe nih, ada 2 Fe nih. Jangan pakai ini aja. Ada 2 ion Fe nih yang berikatan dengan 3 ion oksigen gitu. Ya kan? Supaya ini nih si ini itu 0, ini kan 0 lah. Kalau ini oksigennya -2, sini -2 lagi, sini -2 lagi, ya kan? Supaya dia 0, ini kan ada 2 nih. Berarti si satu ininya berapa muatannya? Gampang kan? Kalau dijelasin begitu. Tuh, kakak kelas kalian aja namanya Nabil salah banget dah. Ayo. Nah, ya, oke. Ada yang jawab. Oke. 3. Jadi ini muatannya 3 plus 3. Ngerti kan kenapa? 3 dikali 2 berapa? Plus 6, ya enggak? Berarti kalau aduh. Ya, itu. Plus 6 kan? No. Ini juga plus 3 nih. Berarti kan di sini netral enggak? -2 plus 3 plus 3. Berarti kan si senyawanya ini kan netral kan? Jadi 0 gitu. Jadi, nah, balik lagi ke tata namanya ya. Balik lagi ke tata namanya, kalau udah tahu begitu. Berarti kalau dia plus 3, berarti kan si ionnya ini nih, cara gampangnya tuh segini lah. Noh, tuh. Jadi ada 2 Fe3. Tapi kalau di sini kan itu senyawanya berarti begini. Jadi ada Fe2 gitu. Maksudnya begitu. Nah, sekarang kita udah tahu nih, ferrumnya itu plus 3. Terus aja 3 di sini gitu. Pakai Romawi.
Nah, selesai kita ke ininya. Langsung selanjutnya gampang, tinggal tulis aja oksida. Oksida. Itu harus pakai sufiks ida gitu. Oksigen berarti oksida gitu. Ini nih, kayak sama yang ini nih, sama kayak yang ini nih. Yaudah yang lebih gampang deh. Coba tes tata namanya ya. Oke. Kalau misalkan aku punya apa ya, PCl 5. Gampang nih namanya. Ini aku kasih tips, aku kasih clue ya. Ini kovalen. Ya udah itu tipsnya, ini kovalen. Nih, baik coba kalau lihat ini ya. Kovalen mana kovalen? Nah, ini kovalen kan. Oh, sorry. Nah, ini belum dijelasin ya. Kovalennya gampang sih hasilnya. Gue punya N, gue punya O2. Langsung aja, nitrogen dioksida. Tahu kan mono tuh 1, D itu 2, tri itu 3 ya gitulah. Tapi kalau dia di depan begini, dia nggak disebut mono nitrogen dioksida, enggak. Nitrogen gitu. Kecuali kalau ada 2 gini, dihidrogen oksida. Ini mah nama keren aja gitu, dihidrogen oksida dan gitu. H2O. Oke, gampang. Ini simple, Coba gua tanya, kalau misalkan PC5 apa dong? PC5, 5 apa bahasa Romawinya? Ya, gue kasih tahu aja dah. Penta, nah tuh. Berarti gimana tata namanya? Tata namanya PCl5 apa? Tata nama lagi namanya. Namanya apa? Namanya Fatur, enggak lah. Nah, gampang kan? Oke, yang pertama kali jawab udah bener. Oh iya, P2 fosfor. Ya, bener. Fosfor pentaklorida. Nice. Berarti kalau gampang aja dah. Misalkan apa ya? Oh, OF2 lah ya. OF2 tuh apa? Kali ini aku kasih tahu nama senyawanya apa-apa. Harus tahu. Oke. Ada yang jawab nggak tahu. Ini loh, P2 fosfor. P2 fosfor. Ya kan? Cl tuh klorin. Klorida gitu. Klorida. Nah, itu. Kalau 5, di depannya kita tambahin prefix. Jadi pentak, klorida gitu. Berarti kalau dia misalkan H2O gitu. Jadi H-nya itu depannya ada dihidrogen oksida. Mono itu 1, D itu 2, tri itu 3, 4 tuh pakai yang mana kalau kimia? Kayak pakai tetra dah. Itu. Habis itu kalau 5 tuh penta. Ya itu kalau 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona. Enggak nona. Itu kalau 10 aku nggak tahu. 10 2 kali kita. Oke, ada yang jawab lagi. OF2, oksiniklorida. Ya benar. Gak segampang itu kok, kovalen. Tinggal
oksigen di Florida. Ya benar-benar. Sama ada satu lagi ya. Kalau pengen choose tata nama begini, yang depan itu harus lebih besar min-nya kalau kovalen. P kan tuh P itu kan min 5. Habis itu posisi sih. P itu min 5. Nah, ini juga CL tuh min. Berarti P dulu baru CL, bukan C5P gitu. Sama ini. O tuh min 2, habis itu F tuh min, berarti OF gitu. Kayak CO2. Kenapa enggak O2C? C itu min 4. Dia min 2. Berarti yang lebih min itu. Oke. Ya udah yang gampang dah. CO2 apa namanya? CO2 apa namanya? Kalau ini nggak tahu keterlaluan sih. Yang pertama dijajarin Kanabil. Dapat hadiah dari Kanabil katanya. Oke. Nggak apa-apa, udah diam. Kan di sini di akhir ada beberapa pertanyaan. Kalau benar dikasih hadiah sama Kanabil katanya gitu. Oke. Ya, ntar kita ngobongin ya dah. Sekarang balik lagi ke ionik ya yang pada belum ngerti ya. Cara simpelnya ya. Kalau ionik yang ada logamnya depan, langsung aja sebutin namanya gitu. Coba kita tes dulu yang ini ya. AuCl. Nah itu dah AuCl. Enggak tahu AuCl2 lah. Ya udah AuCl2. Ini namanya apa? Namanya apa? Kalau ionik, kalau gini nih, ya, asli, jangan au deh, jangan au. Nanti kalian mikir lagi kayak tadi. Udah K aja deh tuh. K tuh kalium dah gitu aja gampangnya. KCl dah gitu, KCl. K tuh kalium, Cl tuh klorida. Berarti namanya apa? Itu udah aku kasih tahu lah sih ya. K tuh kalium, Cl tuh klorida. Namanya apa? Iya. Oke, kalium klorida. Udah benar-benar. Misalkan aku juga punya apa? Magnesium Mg kan aku udah kasih tahu tadi. Mg Cl2. Ini namanya apa? Enggak. Oke, gini loh. Kalau kovalen ya magnesium klorida, tapi ini bukan kovalen. Jadi dia nggak pakai monoditri, nggak pakai. Namanya simple. Magnesium langsung klorida. Ini namanya tuh langsung magnesium klorida, nggak ada monoditri. Ya, magnesium kan tuh. Langsung aja klorida. Dia nggak pakai di gitu, enggak. Dia nggak pakai di. Soalnya kalau ionik dia nggak ngasih tahu, dia nggak ngasih tahu nomor monoditri nggak dipakai. Oke. Ingat ya. Oke. Sekarang yang gampang aja, logam apa ya? Ya udah. Ini hasilnya tapi ini juga ya apalah. BF3, B itu boron. Dia bisa logam, bisa nggak logam, tapi sekarang anggap dia ini logam lah, anggap dia ini logam nih. Ya kan? Namanya apa? Dia nggak menceng-menceng, dia selalu 3 gitu dah. 3 yang titiknya 3. 3-nya jelek banget. 3-nya serem. Oke, tadi yang jawab magnesium klorida pinter-pinter semua, oke. Kayak ini
BF3. Nggak. Ya, sebenarnya benar sih begitu. Tapi kita sekarang anggapnya ini tuh boronnya itu logam, bukan non logam. Logam tuh yang itu loh, yang senyawa ionik. Ini kan ionik nih. Kalau kita anggapnya ini logam, berarti namanya apa? Anggap dulu makanya dengerin dulu. Anggap itu logam. Kalau dia non logam, benar boron trifluorida. Tapi boron itu, nih kasih tahu dulu ya. Kalau kita ambil periodik ya. Boron kan warnanya apa? Metaloid bukan sih? Kalau di sini lu bacanya tuh metaloid. Metaloid itu jadi bisa +3, bisa -3, yang sini ngikutin sini juga bisa. Tapi kita anggap aja ini metaloidnya tuh yang ngarah lebih ke logam gitu. Aslinya yang ini juga bisa nih, yang Al, Ga, ini, tapi dia lebih cenderung ke plus gitu. Makanya kan namanya logam miskin tuh. Ntar kita kasih sembako dah. Jadi aslinya ya, aduh, mana ini? Ya ini aslinya emang kovalen ya. Jangan ikutin contoh saya ngasih contoh yang aneh. Tapi ini bisa kita anggap ionik gitu. Jadi misalkan kalau dia ionik, kita namanya ya boron fluorida aja langsung. Boron fluorida. Ya kalau dia kovalen, boron trifluorida gitu. Oke ya, udah paham semua ya kalau yang ionik yang ini nih. Mana sih? Oh ya, yang ini. Langsung berarti. Berarti kalau NaCl kan sodium klorida natrium gitulah. L itu litium ya kan. Berarti LiCl litium klorida gitu. Kalau yang ini ambil konsep yang sama kayak tadi, tapi bedanya tiganya ini menyatakan dia berapa? Bisa kita kasih tahu. Coba kalau kita bahas bareng-bareng ya. Aluminium. Ya. Al 3. Maksudnya 3 ini 3. 3 plus ya. 3 plus gitu. Ini klorida. Klorida Cl. Klorida kan aku udah kasih tahu ya. Cl min. Oke. Berarti kalau kita pengen jadiin AlCl berapa dong? Ini Al. Ini Cl. Berapa? AlX nih. AlX. Cly. Ini jadi dia berapa nih? X berapa? Y berapa? Kalau dia jadi senyawa. Langsung aja tulis gitu kayak misalkan Al 1 nggak usah itu Al 2 Cl5 gitu, tulis aja gimana. Tulis dah di kolom itu. Hai. Tulislah. Ada yang mau jawab atau mau tulis? Ini X berapa? Y berapa? Kalau misalkan gini. Lihat dong ini. Ini 3 plus. Ini min. Dia itu harus 0. Harus 0. Harus 0 ya. Coba dah. Cewek kayak U lagi. Gak gitu. Oke. Ada yang mau jawab nggak? Kan 3 nih. CL-nya min. Ini min. Aduh, kok jadi kayak sama dengan nih. Yes. Nah, tuh. Supaya dia 0 nih. Kita cara nyamainnya gimana? Langsung kita tulis di sini nih. Ayo udah kayak. Yaudah, aku jelasin dulu dah.
ini. Ini kan 3 ya. Terus sih 3 gitu. Kenapa 3? Ini kan -1 nih. Supaya stabil kan ada 3 CL gitu. Berarti kan kalau ada 3 CL, ada CL nih, ada CL, ada CL, ada CL lagi gitu. Dia masing-masing min. Berarti kan nambah minnya gitu loh. Jadi ada -3 gitu. Dia ada +3. -3 kalau ada -3 sama +3 jadi 0 gitu. Kan ngerti kan kalian? Jadi langsung aja ditulis gitu. Jadi AL berapa? AL 1 kan. Ya udah AL. Ya kan? CL berapa? 3. Tulis CL 3 gitu. Oke, mau contoh lagi. Catat makanya. Ngapain ya? Kalian juga ada yang mau jadi kemis ya? Entahlah, ini wajib buat kalian. Kata Nabil. Misalkan namanya tuh, ntar aku ketik aja dari itunya. Enggak. Bukan kemis yang itu. Misalkan ada namanya Mastu Aurum ya. Mastu Aurum, lambangnya AU. Misalkan ada namanya emas. Mas, abis itu gini. Abis itu misalkan Korida aja ya, kayaknya. Nah gitu, Mas 3 Korida. Tulisannya kan tadi aku kirim ke chat. Ada yang tahu namanya apaan? Apa itunya? Apa sih kayak H2O, CO2 gitu? Apa sih namanya? Namanya apa ya? Itu namanya. Sekarang kalian harus nentuin simbolnya. Oh, Ya, tuh. Namanya ada di chat. Karena aku nggak jago nulis pakai mousepad, jadi aku tulis di chat. Terus plain black cat siapa sih? Oh, aku udah tahu. Mohon yang jawab yang namanya bukan. Nah, nggak usah dah. Oke. Jawab dulu semuanya baru gue bahas. Kalau nggak kalian lama di sini. Mas 3 Klorida. Ayolah jawab guys. Kalau nggak ngomong dong. mau ngomong apa, Pak? Bingung banget. Oke. Udah Ya udah bahas aja. Ya udah bahas dulu. Gini loh. Tadi aku ada yang jawab. Oh, bingung. Gini. Cara gampang gini. Kalau misalkan dari tadi aku ngasihnya Klorida ya. Kalau Klorida tuh gampang. Misalkan yang keturunannya Klorida, CL, F, aduh ini kebalik. CL, F, habis itu apa lagi? BR, brom kan. Habis itu I, iodin. Pokoknya yang golongan 7, buka tabel periode kalian yang golongan 7. Itu kan. Itu semuanya -1. Ntar kalau misalkan kalian nemu yang begini, kalau tulisannya begini, balik aja. Jadi kalau tulisannya aluminium 3 klorida, tulisnya berarti aluminium klorida ya, 3-nya di sini gitu. Saya pakai tadi AU, ya kan? Aku tulisnya emas 3 klorida, terus ada kan gampang AU CL3 gitu. Cara gampangnya sih gitu doang. 3-nya ditaruh di si yang si non logam. Kan tahu kan yang mana non logam, yang mana logam? Tahu nggak? Mau nggak aku tanyain nih satu persatu.
Itu deh, Faiz sama Faris benar. Abdullah Karim maksa, maksa banget. Faiz sama Faris udah bisa, udah bisa. Habis itu ya gitu. Aluminium kloida 3. Oke, udah benar. Jadi kebanyakan benar. Reisa kan tadi kan jawabnya Al3 CE, Al3 CE. Itu salah. Cara gampangnya sih gitu doang ya. Ada lagi cara gampangnya gini. Misalkan dikasihnya bukan klorida, dikasihnya oksida yang -2 gitu. Ya kalau aku sih caranya ya cari KPK. Cari KPK-nya. Gampang kok. Jadi anggap aja kayak ada tanda normal gitu. Jadi O itu 2. Aluminium tuh aluminium kan 3. Kan dikasih tahu nih, ini kasih tahu nih 3. Ini cara lebih gampang ya 3 ya kan. KPK-nya berapa? 6. Berarti yang ini dikali 2, yang ini dikali 3. Ya kan? 3. Nah, langsung aja tulis. Jadi hasil KPK-nya langsung tulis Al2 O3 gitu. Ini main kayak KPK doang sih. Tapi harus hafal juga. Enaknya kalau yang ini langsung dikasih tahu ya. Aluminium 3 klorida. Yang ini nggak dikasih tahu ya kan. Berarti harus nyari sendiri. Nah, K itu potasium ya. Potasium atau kalium. Nah, itu harus hafal. Ini +1. Kalau aku udah hafal. Kalau kalian belum hafal, pakai tabel periodik diperbolehkan kok. Nah, habis itu sini karbonat. Karbonat tuh CO3 min. Ini gampang ini. Langsung aja KCO3. Ngerti semua? Gampang kan? Tuh. Ngerti. Ngerti kan? Ini plus, ini min. Jadi KCO3. Itu. Ada lagi ini. Kalau ini juga poliatom. Ya, tadi amonium NH4. Ya, dibahas satu lagi ya. NH4. Ini CO3. Nah, bisa gitu kan. NH4 tuh plus. CO3 ya min. Dia udah pasti tahu. Langsung berarti kan. Berarti cara tulisnya emang maklumkan tulisan jelek. Kita langsung aja tulis NH4 ya, CO3. Selesai. Itu kalau yang ini. Oke. Ini juga gak sama kok LiOH gitu. Kalau misalkan yang duanya itu yang poliatom, kayak misalkan karbonatnya 2 gitu. Ketemunya siapa? Mg. Misalkan Mg kan tuh 2 plus. Nah, CO3 nya min, ya kan? Nah, gitu. Berarti kita tulisnya begini, Mg ya. Kita kurung dulu si CO-nya. Kan ini kan yang kita kali 2 ini semuanya nggak cuma O2. Kalau kita nggak tulis kurung, apa? Ini kan CO3. Tulis 2-nya di sini. Nah, kalau kita nggak kurung, seolah-olah malah si O-nya doang nih jadi 3 kali 2, nggak ngapain tulis 3 doang nggak? Kita kurung gitu. Ngerti kan? Aduh, kok kecoret lagi. Oke. Satu pertanyaan lagi nih. Ini aja dah. Nah, ini. Kalau misalkan apa ya? Kalian sekarang harus tulis namanya. Namanya misalkan ini apa ya? MN tuh mangan. Terus aja mangan. Ya, dahar. Mangan habis itu ya MNO3 ya gitulah.
Nah gini. Aslinya ion tapi who cares. Ini namanya apa? Itu MN. MN. Jangan O3 deh, O2 aja deh. Oh, oke. O2 aja. Soalnya ntar jadi nggak ngotak. MnO2 gitu. Coba sebagai contoh. Namanya apa? Santai. Ini selesai kalau kalian udah ngerti semua kok. Tapi udah mulai paham. Ini namanya apa nih? Kalau yang benar. MN tuh mencela ya. Maksudnya mencela aja jadi dia bisa 2 plus 3 plus. Gitu. Kalau ini MN-nya berapa gitu. Kata namanya apa? MN siapa? Mangan. Oke. Ya udahlah. Karena mungkin kebatasan waktu, gue kasih tau aja ya. Sekali lagi menjelaskan ini kata namanya. Jadi reaksi-reaksi ntar sama Kak Nabil berarti. MN gini loh cara taunya. MN kita nggak tahu nih, nggak tahu berapa. Caranya tahu di O2-nya nih. O2 kan 2 min ya. Karena aku udah kasih tau berapa sekian kalinya. Berarti kalau dari 2 ada, jadi dia muatannya 4 min. Gitu aja dikali 2 gitu. 2 dikali 2 min dikali 2 dikali 2 min. 2 dikali 2 min. 4 min. Oke. 4-nya kayak petir. Oke, 4 min. Berarti sini kan 4 plus 4. Tulis. Ini aku tulis di kolom ya. Komcat. Oke, pada benar mangan enggak, kok dioksida. Mangan tuh sabar ya, aku kasih tahu ya. Ini ya, mangan tuh ini. Ini mangan nih. Nih mangan. Dia logam. Jadi kalau dia logam sama non logam, berarti dia ionik. Ionik itu selalu logam sama non logam. Kalau kovalen itu non logam, oksigen lah, Cl lah, yang gas-gas begitu, sulfur lah, belerang lah, yang buat operasi plastik tuh silikon lah bisa juga. Itu semuanya non logam. Kalau non logam sama non logam itu kovalen. Kalau logam sama non logam dia jadinya ionik gitu. Nah, tadi ini. Nah, kalau ini kan dia logam dan dia juga golongan B. Jadi yang benar itu benar mangan oksida benar. Tapi ada satu yang kurang. Dia ada 4 plus ini nih. Jadi harus ditulisnya gini. Mangan, Romawinya 4 apa? IV kan? IV itu baru oksida gitu. Oke? Kenapa ada IV-nya? Ya biarkanlah. Oke, jadi mungkin kalau yang belum ngerti bisa tanya ke Anabel atau siapa gitu. Mungkin kalau tahun depan udah enggak. Ada apa? IV. IV tuh Romawinya 4. Iya, tapi kenapa? Kenapa ada IV-nya? Ini ya. IV itu untuk menandakan bahwa si mangannya ini tuh ion mangannya. Jadi kalau ikatan ion tuh kalau dia ada ini Mn untuk mengatakan kalau ini Mn ya. Dia menyatakan kalau Mn-nya ini 4 plus. Ngerti nggak? Soalnya tata namanya dia kan gimana? Kalau ion ini kan tata namanya gini loh. Aslinya sesimpel ini nih, sodium klorida. Aslinya ini awal muasalnya nggak ada nih. Tapi aluminium itu ada banyak. Coba kalian cari di internet. Pasti ada Al3O2, Al2O3 ada
Ada juga cuman Al2 ada, ALO2 ada. Nah, kalau misalkan namanya misalkan aluminium ini kan aluminium oksida ya, aluminium ya kan? Oksida, oksida gitu kan. Tapi yang mana gitu aluminium oksidanya? Kan pasti orang bingung. Yang mana Al2O3 atau ALO2? Cara kita tahunya itu dengan ngasih nomor ini nih. Dengan kasih tahu nomor ini. Tiganya itu menandakan apa? Bahwa si AL-nya ini 3 plus. Coba kalau kita pecahin. Ya kan? Berarti kan ini ada berapa? Ada 2 AL 3 plus. AL 13 nya jadi ada jumlahnya ada 2. Kenapa? Ini 2 kelihatan kan? Ini oksigennya ada 3 oksigen yang bermuatan 2 min. Wah, ini udah jelas ya, 2 min itu udah jelas ya. Jadi ini untuk ngasih tahu bahwa si AL ini 3 plus. Misalkan kita nggak tahu nomor depannya nih. Kita nggak tahu ini berapa, ini X, ini Y gitu kan. Berarti kan kita juga harus cari kan. Nah, kita dikasih tahu AL itu 3. O-nya itu 2 min. Berarti supaya dia 0, KPK-nya supaya dia jadi 6 kan berarti 2 dikali 3. Habis itu 3 dikali 2 gitu. Makanya jadi Al2O3 gitu. Oke. Mungkin kalau pengen nanya-nanya lagi, karena udah waktu banget ya. Bisa tanya-tanya ke saya, bisa lewat grup, bisa lewat WA, bisa lewat DM. Nah, saya promosi gue gitu. IG-nya Fasa NTMDJ guys. Follow ya. Udahlah begitu. Ntar kalau misalkan pengen PowerPoint-nya juga aku kasih ke Nabil. Dan videonya kan juga Iya, share apa fotonya dong di itu apa? di Google Classroom. Ya. Sama ngomong-ngomong kalau misalkan ada MT selanjutnya ya, tata nama ini pasti keluar jelas. Ini tuh aslinya materi yang harus ya. Kalian harus tahu banget ini. Apalagi yang bakal masa depannya jadi biologi loh. Demi dah yang masa depannya pengen jadi biologis wajib tahu ini. Ini bukan kimia doang ini. Oke. Oke. Ya udahlah, tutup aja Bill. Karena udah waktu banget. Atau gimana? Oke. Jadi sekian dari saya. Kalau ada salah atau mungkin pada nggak terlalu paham banget, ya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan keluar. Kalau Waalaikumsalam, makasih Kak. Makasih Kak Batur. ya, Waalaikumsalam. Makasih Kak Fatur. ya. What?